Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya berada di kandang lalat BSF dan akan membahas tentang kenapa ya lalatnya itu banyak sekali tetapi telurnya itu sedikit. Nah, memang ada banyak faktor untuk itu ya. Bisa kita lihat ya, lalat sangat banyak tetapi telurnya itu sedikit. Nah, untuk kasus kali ini penyebabnya adalah karena kualitas lalat ini kurang produktif untuk menghasilkan telur. Kenapa? Karena prepupa yang kita gunakan itu juga sangat jelek ya, tidak bagus. Bentuknya itu kecil-kecil ya. Penyebabnya juga karena maggot yang kita gunakan itu pertumbuhannya dulu itu buruk, sehingga maggotnya itu kecil-kecil sudah menghitam atau sudah menjadi prepupa. Biasanya kita itu bisa menghasilkan di atas 50 gram ya, bahkan sampai 100 lebih, 100 gram lebih jika lalat kita itu normal seperti biasa. Bisa kita lihat bentuk lalat-lalatnya itu seperti ini ya, kecil-kecil dan memanjang. Mungkin ada indikasi ini kebanyakan lalatnya itu jantan ya, untuk betinanya sedikit ya, karena kalau melihat bentuknya ya kecil memanjang seperti ini. Memang untuk kejadian seperti ini sudah kita alami berkali-kali ya, terutama pada pas kalau overload telurnya itu. Dan untuk kejadian kemarin itu kebetulan pas sebelum lebaran itu ternak kita ayam sama lele itu kebetulan panen bareng. Memang sudah kita sengaja kita siapkan untuk panen lebaran, kan pada waktu hari raya harganya juga bagus, jadi kita habiskan semua untuk pembesaran ayamnya itu habis di pada waktu lebaran itu. Jadi untuk maggotnya itu menumpuk ya, karena tidak kebutuhan pakan itu tinggal sedikit ya, tinggal sisa-sisa ayam sama DOC yang masih kecil. Untuk lelenya juga masih tersisa yang kecil-kecil. Jadi kebutuhan pakan maggotnya itu berkurang hingga 80% lah. Jadi maggot itu menumpuk, sementara tempat kita itu sudah penuh semuanya. Dan juga yang khusus untuk tempat prepupa itu jadinya juga menumpuk kebanyakan itu. Kasusnya seperti itu. Jadi kurang terawat, makanannya kurang, akhirnya stres ya. Inilah media pembesaran maggot yang kita gunakan khusus untuk prepupa ya. Jadi ini tinggal tersisa ini satu kotak ini. Ini juga masih ada sisa-sisa sedikit dan bisa kita lihat ya. Itu nampak kecil-kecil tapi warnanya sudah kecoklatan ya. Ini adalah sisa-sisanya. Jadi untuk penyebabnya kenapa pertumbuhan maggot ini buruk, salah satunya adalah karena maggot yang kita taruh di tempat ini itu kebanyakan ya, atau overload ya. Jadi maggot itu tidak punya ruang gerak, untuk pakannya itu tidak merata. Dan jika pun kita kasih pakan yang banyak, kita penuhi makanannya, itu pun akan menambah maggot-maggot ini menjadi stres. Kenapa tidak? Karena ruangannya itu sudah sempit, full maggot, ditambah lagi kalau makanannya itu kebanyakan, maka tempat ini sudah ibaratnya sudah tidak ada tempat lagi lah maggot untuk gerak, apalagi untuk meraih makanannya itu juga susah. Dan yang terjadi nanti maggot ini malah pada kabur ya, mencari tempat, sehingga yang terjadi makanannya pun terabaikan ya. Jadi pertumbuhannya lambat, badannya kecil-kecil. Nanti jadi prepupa pun akan bentuknya kecil-kecil sehingga jadi lalat ya. Bentuknya juga kecil dan akhirnya tidak produktif untuk menghasilkan telur. Jadi untuk prepupa yang kita masukkan ke dalam kandang yang sekarang ini jadi lalat itu ya dari sini ya. Hasil dari maggot yang pertumbuhannya saya bilang buruk tadi. Jadi ada di bawah ini semua untuk tempat prepupa. Dan ini masih ada tersisa ya, sedikit sisa-sisa. Supaya keadaan ini tidak berlanjut dan kita bisa mendapat atau memanen telur yang banyak ya seperti biasanya. Sambil menunggu prepupa yang di sini habis, kita sudah akan menggantikan dengan prepupa yang bagus ya.
sudah kita siapkan prepupa yang bagus. Dan di tempat yang atas inilah kita sudah siapkan untuk calon prepupa. Sebenarnya ini adalah tempat untuk pembesaran untuk konsumsi ya. Sekarang kita bisa kita lihat ya, ini tempatnya sangat ideal karena masih ada ruang yang cukup luas tersisa untuk maggot-maggot ini bisa tumbuh dengan baik, bebas gerak, sehingga untuk makanannya pun bisa merata. Jadi ini sudah kita siapkan untuk calon prepupa yang nanti bisa menggantikan prepupa yang kemarin itu buruk ya, supaya kita dapat menghasilkan telur yang banyak lagi. Jadi ini masih kita kasih makan ya untuk di tengahnya, dan nanti yang akan menjadi prepupa dia akan menepi sendiri. Sekarang bisa kita lihat ini badannya bagus-bagus, gemuk-gemuk, dan bisa dipastikan nanti ini jika jadi prepupa dan menjadi lalat kan bisa menjadi lalat yang produktif kalau pertumbuhannya bagus seperti ini. Dan ini juga sebagian sudah ada yang menjadi prepupa yang sudah kita masukkan ke dalam kandang lalatnya. Dan ini masih tetap kita kasih makan supaya untuk menjaga pertumbuhannya tadi. Dan biar yang sudah siap menjadi lalat nanti dia akan menepi ya ke ruangan yang tadi ya nampak kosong itu. Dia akan berkumpul di situ. Jadi di pinggir-pinggir sini di tempat yang kering, maggot yang siap menjadi prepupa itu akan berkumpul menepi di sini ya. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Nah, di sini prepupa berkumpul. Semua ini sudah menghitam ya. Ini kita kumpulkan setiap hari atau 2 hari sekali ya. Lalu kita taruh ke tempat kandang lalat supaya untuk menggantikan prepupa yang kemarin ya. Nah, ini kita lihat prepupa yang sekarang ini bentuknya besar-besar ya, bagus-bagus, montok-montok, warnanya pun hitam-hitam seperti ini. Ini bisa dipastikan nanti akan menjadi lalat yang produktif dan menghasilkan telur yang banyak ya, seperti biasanya. Nah, bisa kita lihat prepupa yang sekarang yang pertumbuhannya baik itu dia sangat bergerak ya, bergerak aktif karena energinya itu full ya. Asupan makan, asupan gizinya itu sangat memadai, sangat bagus untuk jadi prepupa dan jadi lalat nanti. Sekarang kita bandingkan ya antara yang sekarang dengan yang ini, ada sisa-sisa yang kemarin ya. Kita bisa bandingkan mulai postur badannya dan juga geraknya ya. Kita lihat saja, coba kita bandingkan. Ini yang ada di selokan ini adalah di tempat khusus prepupa ya, yang pertumbuhannya saya bilang buruk yang kemarin itu. Nah, sekarang kita taruh ya, kita bandingkan. Ini untuk yang, dan ini yang baru ya, yang dari selokan tadi. Kita bandingkan dari bentuk badannya pun sudah beda sekali. Hampir separuh ya besarnya. Sangat kecil-kecil dan kurang pergerakannya pun kurang lincah ya, seperti ini, seperti yang prepupa yang maggot dengan pertumbuhan bagus. Dan itulah prepupa yang kita masukkan dan yang jadi lalat sekarang. Nah, dan saya kira untuk prediksi lalat yang nanti ya, seminggu atau 10 hari lagi kita akan menghasilkan telur yang banyak dengan prepupa yang bagus, yang sehat, yang fit seperti ini. Dan baiklah, sekarang kita masuk ke kandang lagi, kita masukkan prepupa yang sudah terkumpul ini. Nah, kita lihat di antara 4 ember calon prepupa yang kita siapkan ini ada 2 ember yang hasil lalat sekarang ya, yang kita bilang sangat buruk dan telurnya itu sangat sedikit ya. Ini ada 2 ember. Dan yang 2 ember ini baru ya, lalat yang atau prepupa yang bagus yang baru kita masukkan. Nah, namun belum menjadi lalat karena ini baru 2 hari kemarin ya kita masukkan satu bak. Jadi bak yang ini ya sama yang sebelahnya ini adalah prepupa yang saya bilang buruk itu, dan ada pula sebagian itu di dalam box itu. Di situ juga ada sebagian prepupa yang jadi lalat sekarang, dan sepertinya semua
hampir semua sudah menetas ya, sudah menjadi lalat yang sekarang ini. Nah, nampaknya sudah banyak yang kepompong ini sudah banyak yang kosong, artinya sudah menjadi lalat ya. Lalat yang sekarang ini generasi yang saya bilang buruk dan telurnya sedikit ini. Inilah tempat prepupanya ya. Ada 2 bak sama yang itu ya. Itu yang lama atau yang jadi lalat sekarang. Dan untuk yang baru ini ada 2 juga. Ini yang pink sama yang atas ini. Inilah yang baru. Baru 2 hari ya kita taruh, 3 hari kita taruh, dan nampaknya belum ada yang jadi lalat. Mungkin beberapa ya 1 minggu atau mungkin sudah menetas semua ya. Nah, ini yang baru, dan kita prediksikan akan menjadi lalat yang bagus dan menghasilkan telur yang banyak. Karena mulai dari maggotnya kita jaga pertumbuhannya ini dengan baik ya. Ini memang untuk kita persiapkan untuk calon prepupa, untuk menjadi lalat yang nantinya bisa menghasilkan telur yang banyak ya. Sekarang bisa kita lihat ya, kita cek. Nah ini kelihatan kuning, ini cuman menempel di 1 titik ini telurnya. Karena kualitas lalatnya sangat buruk sekali, dan kita lihat 1 stik cuman beberapa titik. Biasanya itu menempel itu penuh ya kalau normal. Oke, sekarang kita ambil semua, berapa hasilnya. Nah, cuma segini ya, ini sekitar kurang dari 10 gram ya. Ini sudah terjadi dalam 1 minggu atau 10 harian seperti ini terus. Ya karena tadi penyebabnya jelas, kualitas lalatnya itu jelek ya, sehingga tidak produktif untuk menghasilkan telur yang banyak. Jadi untuk maggot yang akan dijadikan berpupa itu sebaiknya memiliki kita perlakukan khusus ya. Kalau di masa pertumbuhan dia badannya bagus, gemuk, normal, itu nanti jadi berpupa pun akan besar-besar ya. Lalatnya pun nanti akan besar-besar sehingga menjadi lalat yang produktif. Oke, sampai di sini dulu berbagi pengalamannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.